Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas karunia-Mu yang memelihara dan menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, berkatilah kami, curahkan roh pengertian, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita dari Yesaya 11 ayat 8 hingga ayat 10, ayat pembimbing renungan ayat 9. Begini firman Tuhan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Demikian firman Tuhan. Hidup mengenal Tuhan ada damai. Sahabat renungan malam Shalom, ketika kita melihat sejarah, kita akan menemukan berbagai macam peperangan dan perselisihan yang sudah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan hingga saat ini ada saja peperangan, perselisihan terjadi yang kita lihat di sekitar kehidupan kita. Namun di dalam Alkitab kita menemukan ada pengharapan akan kedamaian yang kuat. Ada pengharapan bahwa damai itu akan datang. Jika kita memperhatikan ayat sebelumnya dari nas renungan ini, dijelaskan bahwa di tengah-tengah konflik dan peperangan yang terjadi di sepanjang sejarah Raja-Raja Israel, Yesaya menyampaikan nubuat Tuhan tentang kedatangan Raja Damai yang kerajaannya akan dipenuhi dengan kedamaian. Bukan hanya peperangan dan perselisihan saja yang berakhir, tetapi ada keutuhan dan harmoni kebersamaan bagi seluruh ciptaan. Kedamaian seperti ini digambarkan di dalam renungan ini, bahwa dikatakan tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Marilah kita merenungkan dua hal di dalam bagian renungan ini. Pertama, biarlah hidup kita dikuatkan oleh pengharapan akan datangnya Raja Damai. Seperti halnya bangsa Israel pada zaman Yesaya, mungkin kita juga berada dalam situasi atau kondisi yang sama dengan seperti itu, jauh dari kedamaian. Tetapi kita percaya bahwa melalui nubuat akan kedatangan Raja Damai yang dinyatakan dalam Alkitab, maka kita akan memandang dunia ini dengan perspektif memandang Tuhan akan hadir sebagai Raja. Dunia akan semakin merasakan bahwa orang-orang yang menantikan dan mengenal Tuhan akan menikmati dan merasakan rasa kedamaian itu, dan mengerti bahwa setiap perselisihan, pergolakan yang ada di tengah dunia ini hanyalah sementara. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa menantikan dengan sungguh-sungguh kedatangan Raja Damai itu dengan berfokus kepada setiap rencana-rencana Tuhan melalui tuntunan firman-Nya. Terlebih, kita menjadi bagian daripada mewujudkan kedamaian itu. Ketika kita merindukan damai, namun belum kunjung tercapai, belum kunjung terwujud hingga saat ini, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, tetapi kita terus berpikir positif. Apakah rencana Tuhan di balik semua keadaan yang kita alami saat ini? Apakah tujuan Tuhan memberikan kondisi
yang harus kita hadapi di tengah dunia ini, kondisi peperangan, perselisihan. Kita mau dibawa kemana? Tentu kita melihat bahwa tuntunan Tuhan membawa kita kepada kenikmatan akan rasa damai itu. Biarlah pengharapan akan kedamaian yang sejati dari Tuhan terus menguatkan kita di tengah pergumulan dan mendorong kita untuk terus menyebarkan damai. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam, bahwa di dalam Tuhan ada damai. Meskipun kami menghadapi berbagai macam situasi yang mendatangkan perselisihan, pergolakan, peperangan di tengah dunia ini, semuanya adalah sementara. Ketika kami berharap akan janji-janji Tuhan, kami percaya Engkau membawa kami menikmati rasa damai itu di dalam Tuhan. Malam ini kami hendak istirahat membaringkan diri di tempat tidur, berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.